yang masih ada di luar, yang masih ngopi-ngopi, masih jalan-jalan, sebaiknya kalian pulang saja ya. Istirahat di rumah, ngopi di rumah, atau main internet di rumah, itu mungkin lebih baik untuk saat ini. Jadi tolong sobat, ayo kita dukung pemerintah dalam memerangi virus corona atau COVID-19 ini. Tetap semangat ya. Kali ini gue agak spesial, tapi menurut gue ini sangat-sangat spesial karena gak sebiasanya. Kali ini perjalanan gue mesti pakai fasilitas umum, dimana fasilitas umum ini saat ini lagi ada pandemik COVID-19 ya. Dan bisa kalian lihat di stasiun yang segede ini nggak ada penumpang sedikit pun kecuali gua, dan semua kursi udah dikasih tanda silang semua. Artinya itu social distancing sudah dimulai di sini, dan kalian juga bisa lihat itu ada petugas yang sedang melakukan disinfektan. Dan semua orang di sini udah pakai masker. Terus tadi gue masuk ke dalam area sini pun juga dicek suhu tubuh gue berapa. Dan gue aja pakai glove buat ngurangin terpaparnya virus tersebut. Dan gue juga pakai buff dengan perlindungan yang semampu gue. Karena kan disarankan yang pakai buff adalah yang pakai glove adalah yang sakit. Tapi ya untuk pencegahan sih gue pakai buff, karena kalau gue pakai masker mungkin maskernya lebih dibutuhin sama perawat, sama orang-orang yang sakit. Sehingga gue pribadi berusaha bijaksana. Kalau gue nggak sakit ya gue mesti pakai pelindung, tapi yang nggak pakai masker gue ganti sama buff. Perjalanan gue malam ini setengah 12. Gue bakal berjalan start dari Bojonegoro menuju Surabaya, Pasar Turi. Dan gue bakal stay di sana sampai besok pagi jam 3-an. Dan setelah itu gue baru nyambung naik taksi dari stasiun Pasar Turi menuju ke Juanda. Dan gue bakal nunggu lagi di sana sampai pukul 6 pagi. Dan pesawat gue jam 6 pagi menuju Denpasar. Jadi perjalanan kali ini emang buat gue pribadi ya menyedihkan gitu. Karena pandemiknya sudah seluruh dunia, bukan cuma Indonesia aja. Dan gue sedikit agak kecewa ya dengan saudara-saudara kita yang masih berpikiran bahwa anjuran yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah semacam hal yang tidak perlu dilakukan. Artinya boleh dilanggar gitu, dan seakan-akan tidak masuk akal yang dianjurkan oleh pemerintah. Gue agak kecewa karena kita ini nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu juga bentuk virusnya gimana, dan kita sebenarnya tinggal ngikutin arahannya saja gitu. Tinggal ngikutin arahannya aja, kita juga masih nggak mau gitu. Nanti kalau misalkan sudah terpapar baru kita menyesal terus menyalahkan gitu. Gue sih nggak kepengen sampai ada korban gitu, karena sekarang pun korban udah semakin bertambah ya. Dan gue pantau juga terus di media sosial, di televisi, maupun di grup yang menurut gue bisa gue percaya, karena memang di sana sumbernya bisa dilacak. Dan pertambahan suspeknya semakin banyak ya. UDP, PDP dan positifnya juga semakin bertambah. Tapi gue tak ada henti-hentinya untuk berdoa semoga negara kita, Indonesia tercinta ini, bisa segera bersama-sama kita lawan virus corona ini dengan secepat-cepatnya, supaya negara kita segera terbebas. Dan dampaknya luar biasa banget sobat. Bayangin aja kalau yang kerjanya mesti harian, kalau nggak keluar
dia nggak bisa makan. Beda halnya kalau yang kerja bulanan, punya gaji bulanan. Kalau di lockdown atau ada larangan nggak boleh keluar, mungkin mereka masih bisa survive. Tapi kalau yang kerjanya harian kan ya berat juga buat mereka. Jadi ayo kita sama-sama atasin, kita lawan nih virus corona ini sama-sama ya. Lihat ini pahlawan-pahlawan kita yang melakukan tugasnya. Oke ya. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Iya Pak, silakan. Jadi beliau-beliau ini adalah pahlawan-pahlawan yang sedang melakukan tugasnya, di mana semua orang sedang berada di rumah untuk stay at home, nggak usah keluar kalau nggak penting. Gue juga kalau nggak penting gue nggak bakal keluar gitu. Cuman karena ini gue mesti perjalanan, jadi ya sebenarnya agak riskan karena gue bakal menemuin satu tempat yang memang di situ bisa dibilang adalah sumbernya gitu. Karena gue bakal ketemu dengan airport, dan airport itu adalah titik dimana transfer atau perpindahan virus itu bisa terjadi, persentasenya lebih besar. Kalau kereta api mungkin presentasi penyebarannya karena waktu kita berada di dalam kereta itu lebih lama, sehingga potensi terkena droplet itu lebih besar. Kalau naik pesawat lebih sedikit karena waktunya pendek, kita duduk di pesawat. Namun kalau di pesawat sangat sulit untuk melakukan social distancing, karena kita tahu sendiri kan kalau naik pesawat tempatnya sempit. Kalau nggak yang bisnis ya kita pasti akan kayak ikan pindang begitu. Terus jadi ada untung ruginya memang. Mau pakai pesawat atau naik kereta, masing-masing ada untung ruginya. Yang lebih membahayakan lagi, kita melakukan perjalanan ini dalam kondisi tidak sehat. Jadi kenapa tadi sebelum masuk ke area tunggu itu kita akan dicek dulu temperatur tubuh untuk mencari indikator bahwa dengan suhu tubuh yang tinggi menandakan orang tersebut sedang dalam kondisi tidak sehat. Artinya apa? Kalau dalam kondisi tidak sehat itu menjadi sasaran empuk bagi si virus tersebut. Jadi ayo sobat semuanya seluruh Indonesia, ayo kita sama-sama perangin, kita lawan yang namanya virus corona ini atau COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya. Ikutin aturan dari pemerintah yang sudah diumumkan dan tidak usah banyak cincong, lakukan saja. Dan ya kita berdoa sama-sama semoga Indonesia ini bisa segera lepas dari virus corona ini. Gue akan lanjut dengan perjalanannya nanti. Gue akan laporin ke kalian gimana posisinya, gimana status atau kondisi dalam perjalanan gue ya. Ini supaya gue pribadi pengen bisa ikut menyumbang, ikut andil di dalam upaya berjuang melawan corona ini melalui YouTube gue ini. Jadi siapapun yang menonton, tolong singkirkan rasa benci kalian, rasa pikir aneh-aneh kalian. Tolong berpikir bahwa kita ini sama-sama memiliki musuh yang sama dan ayo kita perangi bareng-bareng ya. Oke, sementara itu dulu. Ntar gue akan kasih liputan selanjutnya ya. Bisa kalian lihat sendiri, sepi, nggak ada orang, cuman gue. Gue lagi di Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Normally di sini akan banyak sekali penumpang. Tadi gue ketemu sama porter-porter yang ada di sini. Mereka mengeluh dari pagi sampai barusan ketemu sama gue, tak ada satupun penumpang yang menggunakan jasanya mereka. Dan mereka mengeluh nggak dapat uang. Terus apakah kita nggak terpikir bagaimana mereka mau makan gitu? Gue juga nggak mampu sobat, mau ngasih duit mereka juga gue siapa gitu. Tapi kalau gue
dapat duit banyak dari YouTube, gue bakal kasih. Ini janji gue ya. Kalau gue dapat duit banyak dari YouTube, gue bakal bagikan ke mereka, gue kasih ke mereka ya. Karena dimanapun juga memang YouTube gue ini misinya adalah misi kesana, pengen saling berbagi, dan ya mudah-mudahan manfaatnya banyak. Oke, tetap semangat dan jangan lupa piknik. Tapi untuk kali ini sementara pikniknya di rumah dulu ya. Kecuali kalian ada kepentingan yang penting banget, kalian baru boleh keluar. Setuju? Setuju. Oke, jadi satu gerbong sepi banget, gak banyak penumpang. Dari Bojonegoro cuma gue sendiri yang naik. Terus ya lihat sendiri, sepi, gak ada orang sama sekali. Dampaknya luar biasa, bisa multiplier effect, bisa sampai ke ekonomi juga nantinya kalau kayak gini terus. Mudah-mudahan cepat berakhir ya COVID-19. Tetap semangat Indonesia, tetap semangat, tetap semangat. Akhirnya gue udah nyampe di Juanda, dan seperti yang bisa kalian lihat, sepi, gak ada orang. Ini adalah destinasi yang menuju Denpasar, gak ada satu, cuman gue sendiri. Oke, seperti inilah dampak dari virus corona, dimana dampaknya sangat melebar, meluas, dan sangat mematikan apabila kita tidak melakukan pencegahan secara serius. Aku akan ajak kalian sedikit keluar ya ke arah situ biar bisa melihat lorong sebelah sana ini seperti apa. Sih, sepi, nggak ada orang. Yes, ini kebetulan bandaranya sedang lagi perbaikan, jadi masih aut-autan gitu. Oke, ntar gue akan bikin laporannya lagi setelah gue nyampe di Denpasar. Oke, tetap semangat dan jangan lupa piknik. Tapi kali ini pikniknya di rumah aja ya, stay at home. Oke sobat, akhirnya udah nyampe Bali. Oke, sementara itu dulu ya hasil perjalanan dari Bojonegoro, Surabaya sampai ke Denpasar, Bali. Oke, sampai nanti. Jadi mereka melakukan temperatur test. Jadi bagi siapa aja yang baru datang dan masuk ke Bali langsung di temperatur test. Tapi emang sepi, masih belum, ya emang nggak ada penumpang, sedikit banget. Terus ya gitulah, mudah-mudahan virus corona cepat selesai dan perekonomian bisa jalan lagi. Oke, gue ngantri dulu ngambil bagasi. Sampai ketemu nanti ya. Tetap semangat dan jangan lupa piknik, tapi pikniknya di rumah aja. Suasananya betul-betul sepi, jadi memang kedatangan nggak ada, penumpang sedikit, jadi airport sangat senyap, lengang sekali. Oke, pintu keluarnya ke sana. Oke, gue lagi nunggu jemputan loh gitu ya. Oke, sekarang gue menuju jalur penjemputan. Masih sepi? Belum
karena besok juga bakal nyepi di sini. Jadi sebenarnya gue datang ini tanggal 24, ntar malam bakal ditutup, jadi bener-bener lockdown. Bali bakal lockdown karena memang mau nyepi, bukan karena corona. Oke, jadi ntar malam bakal ditutup. Jadi lumayan. Oke, sementara itu dulu ya hasil perjalanan dari Bojonegoro, Surabaya sampai ke Bali. Oke, siap.